Ya, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Ya, saya ingin berbagi pengalaman saya, kenapa saya baru ada kesempatan. Padahal informasinya sudah sering, tapi karma baik saya baru pada angkatan ke-8. Ya, saya sering diajak itu sama Secerani. Ya, saya penyakit saya kan prostat. Kemudian saya dioperasi, tapi dokternya tidak komunikatif. Dia cuma bilang ketika pendarahan lagi, dia hanya bilang operasi lagi. Begitu dia bilang operasi lagi, saya cuma kebayang 33 juta lagi akan keluar. Jadi bukannya makin sembuh, makin stres. Ya. Nah, akhirnya saya mencari-cari kemana ya gitu ya, yang supaya nggak usah operasi lagi. Nah, saya dengar belajar YouTube meditasi Ajahn Brahm yang katanya kita harus mengasihi penyakit kita. Saya pikir udah mulai dekat gitu ya. Saya belajar dan akhirnya saya diajak ke Cetya Dhamma Manggala, ketemu Secerani dan saya di situ ada belajar meditasi tapi kayaknya kurang cocok. Nah, akhirnya saya ketemu teman saya mengajar meditasi yang meditasi meta, ya. Nah, jadi di situ saya mulai belajar. Kemudian saya ketemu teman saya waktu kelas 5 SD itu Sece Yovita waktu ikut meditasi. Nah, dia undang saya ajak ke posko di Moi waktu itu. Nah, saya diajak, kemudian di terapi. Nah, karena waktunya saya kerja dan susah untuk datang setiap hari ke sana atau setiap waktu ke sana, akhirnya ya dikasih tahu, diajarin, udahlah pakai telapak tangan kamu aja. Kamu konsentrasi pikir pegang di sini. Jadi saya tiap kali karena saya Jakarta Bandung pulang, jadi di perjalanan saya duduk, saya sambil pegang. Ya, sambil pegang, sambil konsentrasi, sambil ingat apanya kata Ajahn Brahm, sambil senyum. Jadi saya menikmati, saya menyayangi penyakit saya dengan penuh cinta kasih. Ya. Nah, akhirnya penyakit tidak bisa sembuh karena saya kepengennya sembuh kan. Tapi ternyata nggak bisa sembuh, tetap harus dioperasi sekali lagi. Tapi dapat dokternya yang memberikan penjelasan yang baik. Ya. Dan walaupun kata dokter itu masih ada satu lagi yang mesti dipotong. Jadi baru 2 kali kan, 1 kali. Tapi karena saya terus berlatih meditasi, saya mencintai bersahabat dengan penyakit saya, ya saya ketemu teman-teman dari Long Vitology yang kemudian datang di tahun berapa ya, waktu itu sebelum COVID. Datang tapi belum bikin posko, hanya datang perorangan pada meditasi. Habis itu kita rame-rame saling di terapi semua yang peserta meditasi. Nah, di situ akhirnya saya terus belajar sendiri, bukan belajar sendiri, maksud saya terapi diri sendiri sampai akhirnya diadakan posko di Cetya Dhamma Manggala. Tapi itu pun saya masih belum sempat datang. Secerani tetap tidak bosan-bosan yang ngajak saya. Waktu tahun lalu itu di Bandung ya Sece ya. Di Bandung ngajak saya juga ya, karena dipikir saya orang Bandung, ternyata saya kerjanya di Jakarta ya nggak bisa kan. Nah, baru kali ini karma baik saya sudah sampai, saya bisa ikut latihan Samanera, saya bisa sekarang ikut seminar ini. Dan ternyata waktu saya belajar itu nggak seperti yang waktu datang pertama buka cakra di sini. Hari pertama saya nggak kerasa apa-apa dibuka cakra, apa sih rasanya, nggak ada kerasa apa-apa gitu ya, cakra 7 dan cakra 6 sampai selesai. Nah, baru yang cakra yang kedua yang menengah ini baru kerasa. Tapi yang buka cakra yang kedua, ketiga, hari ketiga itu saya bingung. Kenapa saya pulang kok lemes gitu ya, langsung tidur enak gitu tidurnya. Nah, kemudian hari ketiga saya rupanya kedetok. Jadi keluar tuh, pagi-pagi udah keluar panggilan alam.
Ya, sampai hari ketiga itu 2 kali dipanggil sama alam, jadi saya 2 kali keluar, sudah itu ya enteng. Dan enteng rasanya nyaman, kalau turun tangga pun lebih ringan badan saya. Nah, jadi saya pikir setelah ini waktu saya masih ada istilahnya udah nggak ada kerjaan yang saya harus tanggung jawab masih ada waktu lah, artinya saya akan berusaha untuk datang ke posko Secirani gitu ya, di Cetia dan Manggala. Jadi saya Selasa belajar meditasi, Kamisnya saya mau jadi relawan. Ya, itu pengalaman saya, dan sampai sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Ya. Di USG sama dokter kenaikannya juga nggak banyak. Tetap karena tipenya itu yang tetap bisa membesar, tapi pembesarannya kecil dan kencingnya itu lancar. Jadi saya pikir sudahlah, saya tambah enak dan saya bisa terapi sendiri. Jadi tiap malam pulang dari sini saya terapi sendiri, tidur ya sambil meditabo gitu ya. Nah, pagi-pagi saya segar, bisa panggilan alam bisa lancar saya jalanin selesai. Nah, demikian pengalaman saya. Jadi longfitologi itu ternyata bukan main-main, ya. Ternyata bisa memberikan ini kepada kita. Saya kerasa tangan saya selalu kayaknya panas gitu ya. Kemarin yang diajarin yang begini tuh, itu di jari saya, di tangan saya tuh terasa kremet terus sampai. Jadi setiap kali saya mulai konsentrasi, mulai kremet. Dan hasilnya kemarin saya ikut baksos pagi, ada yang matanya kurang jelas, saya terapi, dia bilang enak katanya. Wah, berarti saya sudah boleh bilang lulus deh gitu ya, bisa terapi orang berhasil begitu. Ya. Jadi berarti kan untuk diri saya pasti bisa, apalagi itu karena orang lain, apalagi diri saya begitu. Dan tadi pagi juga saya datang lagi, terapi lagi, cuma saya nggak berani nanya karena si ibunya itu ngomongnya nggak jelas. Tapi ya sudah, saya pikir ya dia mah kaki, lutut sini, jadi saya terapi cakra 4 sini sama sini kan, yang berdua, yang satu pegang cakra 7 sama cakra 5, sorry. Ya, demikian. Terima kasih atas kesempatannya dan kebahagiaan yang saya rasakan pada periode ini selama dari tanggal 24 sampai hari ini. Nggak pernah absen. Terima kasih. Ya, selamat malam, salam bahagia buat kita semua.